Meyakini bahwa setelah mati kita tidak mati, tapi ada kehidupan lagi. Makanya bagi orang yang tidak percaya, Allah mau menunjukkan bahwa mati itu ada kehidupan. Bagaimana caranya? Maka ada beberapa orang yang sudah mati hidup lagi. Namanya mati. Kok mati zombie? Mati suri. Mati suri itu bukan mati, karena mati itu cuma sekali. Kalau ada orang mati 2 kali itu pura-pura mati. Mati itu cuma sekali. Jadi kalau ada orang mati pagi, siang hidup lagi, itu disebut mati suri. Sebenarnya pingsan saja. Saya beberapa waktu yang lalu selesai tausiah, ketemu sama orang Indonesia yang kerja di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di lupa namanya. Presidennya yang suka merokok pakai cerutu, namanya Fidel Castro. Kuba. Saya sebetulnya tahu, cuma ngetes aja. Jadi Kuba ini dipimpin oleh Fidel Castro. Castro ini ateis. A tidak, T Tuhan, is keyakinan. Ateis, tidak yakin sama Tuhan. Jadi Castro itu nggak percaya sama Tuhan. Dan di sana tidak ada agama. Maka rakyatnya ateis. Lalu saya tanya, Bapak berapa lama kerja di sana? Sekitar 3 tahun Pak Ustadz. Bagaimana masyarakat di Kuba itu? Orangnya baik Pak Ustadz. Baik mereka, baik. Nggak ada mengganggu-ganggu, nggak ada mengganggu. Terus bedanya dengan kita, mereka tidak percaya kepada akhirat. Jadi dia buat baik di dunia ini sebaik-baiknya supaya diingat orang menjadi orang baik, supaya nanti matinya diantar ramai-ramai ke kubur, habis itu masuk lubang tanah. Maka setelah itu, wahai cacing tanah, silakan makan, brownies sudah siap. Nah, jadi mereka tidak percaya sama azab kubur, tidak percaya sama hari kiamat, tidak percaya nanti ada titian siratal mustaqim, tidak percaya nanti manusia akan dihisab, tidak percaya manusia akan ditimbang amal, tidak percaya surga sama tidak percaya neraka. Ternyata orang yang tidak percaya akhirat bisa juga baik kalau dia merasa perlu berbuat baik kepada manusia dan ingin meninggalkan kenangan yang baik-baik. Tapi saya lama berpikir, kalau lagi hidup ini cuma untuk dunia, kita pasti stres dan depresi. Kalau tidak ada akhirat, di mana kita dapat keadilan? Kalau tidak ada akhirat, bagaimana dengan orang teraniaya mendapatkan pembalasan? Maka yang paling sempurna, inna dina indallahil Islam. Kita di dunia ini sementara, setelah ini kita akan mati, setelah itu kita akan masuk kubur, setelah itu kita akan bangkit pada hari kiamat, setelah itu kita akan masuk surga. Insya Allah semua kita ini masuk ke dalam surga, insya Allah. Amin ya rabbal. Bagi mereka kalau sudah mati, habis, dimakan cacing tanah, dimakan pohon karet, dimakan pohon sawit, naik ke atas, selesai, game is over. Tapi dalam Islam, apakah orang yang sudah mati itu, orang mati ya mati, apakah orang yang sudah meninggal dunia itu masih menjalani kehidupan lagi? Ya, ada kehidupan. Mana buktinya? Buktinya adalah peristiwa Isra Mi'raj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Waktu Isra Mi'raj, Nabi berjumpa dengan Nabi Adam, Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Idris, Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Yusuf. Padahal nabi-nabi ini sudah meninggal dunia. Nabi sholat, Nabi di Masjidil Aqsa sholat, yang jadi imam Nabi Muhammad. Nabi Musa jadi makmum, Nabi Isa jadi makmum, Nabi Ibrahim jadi makmum. Itu menunjukkan
orang yang sudah meninggal dunia, dia tetap ada, dia tetap hidup, dia tetap bisa beribadah, tapi ibadahnya tidak wajib. Nggak ada lagi wajib sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nggak ada lagi wajib puasa Ramadan. Nggak ada lagi wajib bayar zakat ke Basnas. Nggak ada. Makanya kalau ada suami ibu yang nggak mau sholat, nggak wajib, suruh dia mati cepat. Jangan begitu Pak Ustadz. Oke, mudah-mudahan yang belum sholat dapat hidayah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, dari Isra Mi'raj ini kita meyakini bahwa setelah mati kita tidak mati, tapi ada kehidupan lagi. Makanya bagi orang yang tidak percaya, Allah mau menunjukkan bahwa mati itu ada kehidupan. Bagaimana caranya? Maka ada beberapa orang yang sudah mati hidup lagi. Namanya mati. Kok mati zombie? Mati suri. Mati suri itu bukan mati, karena mati itu cuma sekali. Kalau ada orang mati 2 kali itu pura-pura mati. Mati itu cuma sekali. Jadi kalau ada orang mati pagi, siang hidup lagi, itu disebut mati suri. Sebenarnya pingsan saja. Jadi orang barat nggak percaya bahwa kalau sudah mati itu ada hidup. Mati itu ya mati, selesai. Akhirnya dikumpulkanlah beberapa orang yang mati suri, lebih 100 orang. Setelah 100 orang mati suri ini dikumpulkan, ditanya, diwawancarai satu-satu. Anda mengalami mati suri? Ya. Apa yang Anda alami? Ketika itu saya merasa saya keluar dari badan saya, lalu ruh saya dibawa pergi ke suatu tempat. Habis itu tempatnya gelap, habis gelap tempatnya terang, habis itu ada sidang. Setelah itu saya ketemu dengan ayah saya, ketemu dengan ibu saya, ketemu dengan nenek saya. Lalu mereka nyuruh pulang. Pulang bro, waktumu belum tiba. Akhirnya pulang lagi. 100 orang yang diwawancarai mimpinya sama, di ruang berbeda, di tempat berbeda. Diwawancarai ruang berikutnya sama. Ruh saya keluar, saya melihat diri saya dibawa ke satu tempat, tempatnya gelap, habis itu terang, habis itu ketemu dengan nenek saya. Kata nenek saya pulang. Bulan lalu saya ditakdirkan Allah ketemu dengan orang mati suri 12 jam. Kebetulan ini kesempatan wawancara. Maka saya tanya juga, apa yang kakak lihat? Aku lihat diriku keluar, terus aku pergi dibawa jalan ke mall. Bukan. Terus gimana bisa balik lagi? Aku ketemu dengan emakku almarhumah. Lalu apa kata emak? Kata emaknya, kau pulang lagi ke tempatmu karena waktumu belum tiba. Akhirnya sadar, loh sama. Ini menunjukkan bahwa kehidupan setelah mati itu ada. Bagi yang nggak percaya, saya nggak maksa. Tapi nanti kalau sudah mati, tolong cerita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tentara-tentara kita dulu waktu melawan Belanda dan Jepang, melawan PKI, waktu melawan Belanda tentara, melawan Jepang tentara, melawan PKI tentara, yang diculik G30 SPKI Gestapo tentara. Kenapa mereka tidak takut? Karena mereka yakin kalau saya mati melawan Belanda, matinya akan mati syahid. Karena ulama dari pondok pesantren mengeluarkan fatwa, siapa yang mati melawan Belanda, ditembak Belanda, matinya mati syahid, maka Bung Tomo, Jenderal Sudirman meneriakkan takbir Allahu Akbar. Mereka pun menembak Belanda. Belanda lari pontang-panting pulang ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Itulah kenapa kita merdeka. Makanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang selalu dibacakan hari Senin, atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ustadz kok ingat? Saya tukang bacanya tiap hari Senin. Makanya kalau ada yang ngejek saya radikal, kepala kau kena pukul. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam Islam setelah hidup ini kita akan hidup sekali lagi. Itulah kenapa ada haul. Haul itu untuk apa?
untuk mengirim doa kepada guru, abah guru sekumpul, kepada almarhum ayah dari Ustadz Atta, kepada almarhumah ibu, kepada almarhum ayah saya, kepada almarhumah ibu saya yang orang tuanya masih hidup. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Bapak Dandim, alhamdulillah ibu beliau masih ada, masih hidup. Kita doakan panjang umur, sehat badan. Ibunda, ibu saya masih ada. Saya, ibu di Riau sudah meninggal, tapi di Banjarbaru saya dapat ibu. Saya diangkat sebagai anak nomor 10. Ustadz Atta anak nomor 8. Saya tidak lahir dari rahimnya, tapi saya lahir dari hatinya. So sweet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang bisa kita transfer? Apa yang kita bisa kirimkan untuk mereka yang sudah meninggal dunia? Yang bisa kita kirimkan ada 7. Ada 7 yang bisa kita kirim. Kira-kira Bapak Ibu bisa ingat yang 7 ini? Belum, karena belum saya sampaikan. Yang pertama yang kita kirim adalah doa. Apa doanya? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ustaz Somad, saya nggak punya anak. Terus, lalu siapa yang doakan saya? Saya pernah ditanya jamaah, Ustaz, saya nggak punya anak. Terus, siapa yang doakan saya? Kalau bapak nggak punya anak, ibu nggak punya anak, jangan takut, yang mendoakan saya. Loh, memangnya doa Ustaz Somad sampai? Sekarang saya tanya ibu-ibu, Bu, seandainya ada orang meninggal lalu saya doakan, doanya sampai atau enggak? Kalau tuan pergi ke taman, jangan lupa membawa kitab. Kalau jamaah belum sarapan, memang susah untuk menjawab. Nih kita lewat di kuburan nih, lewat di kuburan. Lalu kita mengucapkan doa untuk orang yang ada di kuburan. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Doanya sampai apa enggak sampai? Sampai. Walaupun yang saya doakan itu orang Banjar, saya orang Riau, doanya sampai. Walaupun nggak ada hubungan nasab, nggak ada hubungan nasab, nggak ada hubungan nasib. Yang ada cuma satu hubungan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti kalau ada orang ngatakan kalau udah mati nggak usah didoakan, doanya nggak nyampe. Nanti kalau dia mati jangan disolatkan. Kenapa? Karena isi solat jenazah itu isinya kan doa. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, solawat. Allahu Akbar. Aku nggak baca doa karena doa untukmu nggak nyampe. Tetap dibaca doa. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qihi min fitnatil qabri wa adzabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Yang hafal, yang enggak hafal gerak-gerakkan mulut. Mana tahu kadang sholat jenazahnya ada juga kawan yang rese, dia intip mulut kita. Selesai sholat dia tanya, kau tadi nggak baca doa ya? Tanya lagi, kenapa kau tengok mulutku? Yang pertama yang sampai adalah doa. Doa dari anak kandung, dari anak tiri, dari anak angkat, dari siapapun sampai. Syaratnya satu, sama-sama muslim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ada tetangga kita non muslim, enggak Islam, ninggal, kita datang atau enggak datang? Datang ke sana, katakan saya turut berbela sungkawa, berduka cita. Semoga apa ya? Semoga kamu tabah
diberikan kekuatan dan kesabaran. Cukup, karena dalam Islam dilarang untuk mendoakan yang berbeda agama. Mana dalilnya? Nabi Ibrahim pernah mendoakan bapaknya yang berbeda agama. Lalu apa kata Allah? Maka nastighfaru Ibrahim li abih illa amma wa'idati wa'adaha iyyah. Doa Ibrahim untuk bapaknya hanya sekedar janji saja. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Ketika sudah jelas bahwa bapaknya itu musuh Allah, tabarra'a minhu, dia pun menjauhkan diri dari bapaknya. Jadi kita hanya boleh mendoakan anaknya supaya dapat hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini yang pertama sampai adalah doa. Yang kedua, baca Al-Qur'an. Mana dalilnya baca Quran sampai? Abdullah bin Umar berpesan, nanti kalau saya meninggal, kuburkan saya, pada kepala bacakan Al-Fatihah, pada kaki bacakan akhir Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu dalil bahwa bacaan Quran sampai. Kita mazhab Syafi'i, apa kata Imam Syafi'i? Wa in khatimul Quran, kalau khatam 30 juz Al-Quran paling bagus, khatam 30 juz. Ini anak-anak santri penghafal Quran, nanti bacakan khatam 30 juz untuk Ustadz Abdul Somad kalau meninggal ya. Serius ini, janji. Ingat, janjinya dalam masjid, jangan ada dusta di antara kita. Nggak sanggup baca Quran, baca Yasin, karena Yasin hatinya Al-Quran. Nggak sanggup baca Yasin, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Fatihah sekali, sampaikan bacaan pahalanya. Nggak sanggup juga, untuk Abah Gurus kumpul, untuk semua yang kami acara haul hari ini, ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyaikina, almarhum ayah ibunda kami, kakek nenek moyang kami, guru-guru kami, untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga, anak-anak ingat 7 ini, nanti saya minta satu ke depan ngulang dari awal sampai 7. Ingat baik-baik, ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Yang ketiga, yang sampai pada orang meninggal dunia adalah zikir. Makanya kita kalau acara tahlilan zikir, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tasbih subhanallah sampai, tahmid alhamdulillah sampai, takbir Allahu akbar sampai, tahlil la ilaha illallah sampai. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi membelah pelepah korma, lalu pelepah korma ditusukkan ke makam. Selama pelepah korma itu basah, maka orang yang di makam dapat rahmat. Kenapa? Karena pelepah korma yang basah bertasbih. Tapi jangan gara-gara ini besok ibu bapak meninggal minta kuburkan, di atas kuburnya ditanam pohon sawit. Cukup tanam tanaman biasa saja. Apa maknanya? Bahwa pohon-pohon ini bertasbih, pohon-pohon kayu bertasbih. Kalau pohon kayu bertasbih, hewan-hewan bertasbih, tapi manusia sombong tidak mau bertasbih. Tasbih pohon kayu saja sampai. Apa kata Imam Nawawi? Kalau tasbih pohon kurma saja sampai, apalagi tahlilnya orang beriman. 3. Berikutnya yang keempat, apa yang sampai? Datang sahabat Nabi namanya Sa'ad. Siapa namanya? Sa'ad. Sa'ad artinya bahagia. Sa'ad ini emaknya sudah meninggal. Lalu dia ditanya ke Nabi, ummi matat, mak saya sudah meninggal, apa atasaddaqu anha, bolehkah saya bersedekah? Kata Nabi, bersedekahlah Sa'ad. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, suqyal ma, memberi air minum.
air minum. Ini air minum untuk almarhum. Sampai. Lalu saat pergi gali sumur, sumurnya dia wakafkan untuk ibunya. Ibu bapak nggak perlu gali sumur. Kenapa? Itu air nggak putus-putus, berhenti. Buat apa? Buatkan sumur bor. Itu ada di samping asrama sumur bor. Airnya dinaikkan ke atas, masukkan ke filter penyaring. Anak-anak santri tinggal putar, langsung minum. Betul anak santri? Langsung minum. Nah, tapi tolong pakai gelas ya. Nah, jangan langsung dari keran. Bayangkan, siapa yang mewakafkan sumur bor, mandi, sholat, wudhu, minum, hadiahnya mengalir, pahalanya untuk almarhum, almarhumah. Ini yang keempat yang mengalir. Yang kelima, apalagi yang mengalir untuk orang yang meninggal dunia? Nabi mengambil hewan kurban, lalu Nabi memotong hewan kurban. Allahumma haza'an Muhammad wa ali Muhammad. Ini ku sembelih untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Padahal waktu itu keluarga Nabi Muhammad SAW sudah meninggal. Istrinya Khadijah sudah meninggal, sebagian anak perempuannya sudah meninggal, tapi dia potongkan kurban. Itulah dalil bahwa kurban untuk orang meninggal dunia sampai. Nanti Bapak Ibu, sekarang kita sedang berada di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 6 bulan lagi. Datang kemari, jumpai Ustadz Atta. Kasih tahu Ustadz Atta. Ustadz Atta, tadi saya kebetulan dari pasar sapi. Ngapain? Yang lihat-lihat aja. Saya ada beli sapi 3 ekor, saya serahkan pondok pesantren Nurul Azhar. Sapinya dibagikan semua kepada santri. Itu yang paling afdal. Jangan ada yang diambil. Tapi kalau mau diambil 1/3 masih boleh. 2/3 serahkan ke santri. Kalau berat bersihnya 60 kilo, 40 kilo ke Nurul Azhar Kalimantan, yang 20 kilo bawa pulang ke rumah. 1/3 masih boleh bawa pulang ke rumah. Tapi sebagian orang sekarang, dia bawa sapi, minta potongkan di pondok. Dia bilang ke Ustadz Atta, Ustadz Atta tolong potongkan sapi, habis itu semuanya, dagingnya, kepalanya, pahanya, dadanya, perutnya, kulitnya, antar ke rumah. Kalau ada orang model begini, Ustadz Atta kasih tahu sama dia, kau potong sendiri, kau makan sendiri, kau mati sendiri. Maka hewan kurban sampai. Kalau air putih aja sampai, apalagi wadai. Kalau air putih aja sampai, apalagi ketupat kandangan. Kalau air putih aja sampai, apalagi, waduh, enak sekali tadi makanan yang dikasih oleh ibunda tadi. Saya dengan Pak Dandim makan, susah diungkapkan dengan kata-kata. Bagaimana rasanya? Wow, amazing. Yang keenam, apalagi yang sampai untuk orang meninggal dunia? Labbaik Allahumma subrumah, saya menghajikan subrumah. Lalu kemudian Nabi bertanya, siapa subrumah? Subrumah itu saudara saya. Kamu menghajikan subrumah? Iya. Kamu sudah haji atau belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan subrumah. Itu dalil bahwa haji sampai. Tapi hajikan payah Pak Ustadz. Kalau haji sampai, umroh pun sampai. Mana dalilnya? Wa atimmul hajja wal umrata. Wawnya itu adalah waw atof. Ingat itu. Wa atimmul hajja wal umrata. Wawnya itu waw atof. Kalau haji sampai, umroh pun juga sampai. Makanya nanti bapak-bapak yang sudah mendapatkan umroh dari Ibu Lisa Halabi, nanti umroh yang pertama untuk bapak, hari kedua ada umroh, hari ketiga ada umroh. Nanti umrohnya hadiahkan untuk almarhum almarhumah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Umroh yang pertama untuk diri sendiri. Umroh hari kedua, bawa kain ihram, pergi ke Tanim, sampai di Tanim mandi, habis mandi pakai kain ihram. Labbaik Allahumma umrah an fulan bin fulan. Saya laksanakan umrah untuk si fulan bin fulan. Habis itu balik ke Makkah, tawaf 7 putaran. Habis tawaf, sa'i 7 bolak-balik Safa Marwah. Habis itu potong rambut gundul. Ini Ustaz Somad nih rambutnya udah kelihatan panjang ini. Ini kok nggak pangkas? Ini nanti mau dipotong waktu umroh.
Ya kenapa Ustadz potong rambut mesti nunggu umroh? Kenapa nggak potong sekarang? Kalau dipotong sekarang kan pendek, bayarannya sama. Masa kerja dia terlalu sedikit? Sama-sama 10 real, jadi kita kasih beban agak banyak sedikit. Biar ada kerja tukang potong. Nggak lama kalau potong, sebentar aja. Langsung halak artinya potong. Dan potong, habis, gundul. Untuk laki-laki, perempuan hanya ujung rambutnya saja yang diratakan. Jangan nanti ibu minta potong juga semua. Ibu pergi umroh sendirian, sampai sana gundul, pulang ke rumah suaminya kaget, ini kok ada ABRI masuk kamar. Selama ini kan program ABRI masuk desa, potong ujung, bukan semuanya dicukur. Perempuan tidak boleh menggundul rambutnya, perempuan hanya mencukur, potong ujungnya saja. Nah, yang ketujuh, apalagi yang sampai dari pahala kita hidup ini? Puasa. Man mata, siapa yang mati wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'an huwa diyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasa. Ibu punya ibunya ibu. Dulu mengandung ibu 30 hari dia tidak puasa, mau diganti 30 hari lagi dia tidak puasa karena menyusukan, mau diganti 30 hari lagi dia tidak puasa karena menyusukan. Kalian anak-anakku, mengandung ibu kalian pertama, kalian menyebabkan emak kalian tidak puasa 30 hari. Tahun berikutnya dia mau puasa, kalian menyusu 30 hari. Kalian mau tahun berikutnya mau puasa, kalian nyusu 2 tahun 30 hari. Jadi kalian satu anak 90 hari ibu kalian gak puasa. Tahun ketiga mau diganti, adik kalian menyusul. Itulah perbuatan ayah kalian, termasuk perbuatan saya juga. Pertanyaannya, apakah ibu-ibu sudah mengganti puasanya? Jangan jawab. Ini bulan Rajab sangat bagus mengganti puasa. Niatnya niat qadha, karena perempuan pasti tinggal 7 hari. Saya selalu mengingatkan puasa, sesehat-sehatnya perempuan tinggal puasanya 7 hari. Mohon maaf, karena haid menstruasi. Kemarin bulan Syawal mau diganti, nggak jadi-jadi. Kenapa? Banyak kue hari raya. Kemarin bulan Zulhijjah mau diganti, nggak jadi-jadi. Kenapa? Karena pintu kulkas itu nendang, menyipak kaki kambing dari dalam.